Di perbatasan Trawas, suara ritual pembersihan menggema. Makhluk-makhluk gaib keluar dari semak-semak, merespons panggilan kehidupan modern yang melanggar tanah leluhur mereka. Suasana tegang memenuhi udara, menanti apakah perdamaian bisa dipulihkan. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Babat Alas Trawas, pembersihan hutan Trawas, Jawa Timur. Trawas adalah lembah yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Jika Anda menginap di sini, Anda akan disuguhkan oleh keindahan alamnya yang memesona. Selain itu, terdapat puluhan situs purbakala dari masa Mojopahit dan Airlangga yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa ini. Di awal dekade 80-an, kawasan Trawas banyak diminati oleh orang-orang kaya dan investor untuk dijadikan villa, rumah peristirahatan, hotel, dan sebagainya. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, sudah banyak villa dan hotel berdiri berdampingan, menjadikannya tujuan wisata yang diminati banyak masyarakat. Namun, tahukah Anda bahwa di Tanah Jawa, tidak boleh sembarangan membangun sesuatu tanpa izin dari penghuni tak kasat mata? Inilah kisah seorang pemilik saung pada era 90-an yang turut mengalami peristiwa unik selama ritual pembersihan alas Trawas untuk dijadikan hotel. Saya, pemilik saung pada saat itu, menerima telepon dari seorang pengembang yang berniat menyewa saung saya untuk sebuah acara pesta di Trawas. Tanpa pikir panjang, saya setuju. Mengingat jadwal saung saya sedang kosong pada hari tersebut. Bersama dengan 2 truk dan 3 pegawai, kami berangkat menuju Trawas. Lokasi, Trawas, pukul 18 malam. Sesampainya di Trawas, kami disambut oleh seorang perwakilan dari pengembang. Saat itu, Trawas masih jarang dihuni villa dan hotel, sehingga hanya beberapa bangunan yang berdiri di antara hutan belantara dan rumah-rumah penduduk asli yang tersebar. Suasana suram malam itu semakin mencekam dengan gerimis dan dingin yang menyelubungi udara. Saya ada perasaan aneh. Mengapa kita belum diizinkan masuk ke lokasi acara? Tanyaku pada perwakilan pengembang. Sebaiknya kita makan dulu di rumah makan kecil ini, jawabnya sambil mengajakku dan pegawainya masuk. Setelah makan, perwakilan pengembang itu akhirnya menceritakan pengalamannya. Beberapa waktu lalu, saat memeriksa proyek pembangunan hotel ini, hampir semua pekerja saya kesurupan. Mereka mengatakan ada banyak pocong di sekitar proyek. Kami bahkan memanggil seorang paranormal untuk menetralisir situasi, namun tidak berhasil dengan mudah. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Apakah aman? Tanyaku dengan rasa khawatir. Saya berencana mengadakan ritual pembersihan malam ini, ujarnya dengan serius. Ternyata mereka, penghuni gaib di sini, meminta kita mengadakan acara selamatan supaya mereka mau pindah. Beberapa pekerja masih kesurupan. Mereka dipisahkan di salah satu villa. Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah ini. Saya menyewa saung untuk acara pesta, tapi sekarang malah untuk ritual pembersihan makhluk gaib. Tanyaku, kaget. Iya, maaf, saya tidak mengonfirmasi sebelumnya, tapi saya bersedia menambahkan 20% dari dana kesepakatan awal sebagai kompensasi, tawarnya. Baiklah, kita lanjutkan saja, jawabku akhirnya setelah berunding dengan pegawai. Kami bersiap menuju tempat proyek bangunan. Lokasi, tempat pembangunan Hotel Trawas, pukul 22 malam. Perjalanan menuju lokasi terasa hening. Kami berjalan pelan-pelan dengan hati-hati, karena di sekitar kami hanya hutan belantara dan rumah penduduk asli yang minim penerangan. Aku merasa ragu apakah keputusan untuk melanjutkan acara ini adalah yang terbaik. Tapi kami sudah terlanjur datang jauh. Telong,
Sudah 13 orang yang kesurupan, teriak seorang warga ketika kami tiba di lokasi. Kami segera memarkir truk dan bergegas mendekati kerumunan. Saya harus melihat keadaan, pikirku sambil menghampiri kerumunan, diikuti oleh 3 pegawai setia. Para pegawai yang kesurupan menggeliat-geliat di tanah. Beberapa seperti berubah menjadi ular, monyet, bahkan ada yang tertawa seperti kuntilanak. Suasana sangat mencekam dan tak terduga. "Hati-hati, jangan sampai melamun," teriak salah seorang warga. Tiba-tiba, salah satu pegawai kami juga kesurupan. Dia mengerang dan matanya melotot, sepertinya marah. Kami tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bahasannya asing dan menakutkan. Aku segera meminta bantuan kepada perwakilan pengembang yang sibuk membantu salah satu pegawai yang kesurupan. "Bagaimana ini? Apa kita harus membatalkan acaranya?" tanyaku cemas. "Tenang saja, kita harus melanjutkan ritual pembersihan ini," jawabnya dengan tegas. "Ini karena kita tidak mematuhi adat setempat sebelum membangun. Kita harus membuat selamatan untuk mereka." Pukul 23 malam. Akhirnya, seorang tetua desa tua datang untuk berunding dengan pengembang. Mereka mau pindah asal kita mengadakan selamatan. Mereka meminta 8 tumpeng, ucapnya dengan serius. Pada jam segini membuat 8 tumpeng. Gumamku terkejut. Ini permintaan yang tidak masuk akal. Tapi apa boleh buat? Pengembang pun merayu warga setempat untuk membuat tumpeng seadanya karena waktu yang terbatas. Saya segera mendatangi pegawai yang kesurupan, sementara tetua desa bergerak menuju tempat mereka. Paranormal yang dibantu oleh tetua desa mulai menyadarkan satu persatu pegawai yang kesurupan. Namun, saat mereka mulai sadar, sebuah kejadian aneh terjadi. Seekor ular besar muncul dari semak-semak di bawah para pegawai yang kesurupan. Tidak hanya satu, tapi ada 6 ular besar yang muncul, sebesar paha orang dewasa. Mereka lalu bergerak pergi ke dalam semak belukar dengan sendirinya setelah muncul. Pukul 1 dini hari, ritual terakhir pun dimulai. 8 tumpeng sudah disiapkan di meja, ditambah kedatangan 8 kiai yang dipanggil oleh pengembang. Suasana tegang terasa di udara saat semua orang menunggu upacara dimulai. Para paranormal dan kiai berkumpul di sekitar tumpeng. Jangan sampai hilang kesadaran, dan yang tidak kuat mending jangan melihat. Pesan mereka kepada kami sebelum ritual dimulai. Saya dan warga hanya bisa diam, menonton ritual ini dengan napas tertahan. Tiba-tiba, dari semak-semak, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Sosok-sosok astral muncul di hadapan kami, berpakaian zaman dulu dan sebagian transparan. Mereka seperti tidak ada ekspresi, wajah pucat, dan sangat menakutkan. Suasana hening terasa semakin mencekam. Paranormal memberi isyarat kepada saya untuk menghidupkan sound. Segera saya memulai musik, dan para makhluk gaib itu seperti berpesta di sekitar tumpeng-tumpeng. Ada yang menari, tertawa, namun suara mereka tak terdengar oleh telinga kami. Mereka kemudian pergi meninggalkan makanan yang disediakan di semak-semak dan pohon-pohon liar. Pukul 3 dini hari. Setelah ritual selesai, kami segera bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, ketika kami hendak pergi, kami menyadari bahwa salah seorang pegawai kami hilang. Kami mencari di sekitar tempat acara dan tidak menemukan jejaknya. Saya panik, tidak tahu harus bagaimana. "Tenang saja, dia tidak akan lama hilang," kata paranormal dengan tenang. "Mungkin mereka hanya meminjamnya sebentar sebagai isyarat. Dia akan kembali dalam 2-3 hari." Saya tidak yakin dengan penjelasan itu, tapi saya memutuskan untuk pulang karena tidak ada yang bisa saya lakukan saat itu. Beberapa hari kemudian, seperti yang dijanjikan, pegawai saya kembali. Dia tampak linglung dan menceritakan bahwa dia diajak berpesta oleh makhluk gaib selama 3 hari tanpa sadar.
Kejadian ini membuat saya tersadar bahwa tanah Jawa memang masih kental dengan dunia mistisnya. Pengalaman ini saya alami di awal tahun 90-an, saat saya menyediakan sound untuk sebuah acara pembersihan makhluk gaib di salah satu proyek hotel terkenal di Trawas. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.